salam sehat semuanya. Kali ini kita akan mempelajari leading the process of crafting and executing strategy. Chapter ini kita sebenarnya sedang dibawa masuk untuk pada tahap awal bagaimana kemudian perusahaan ya di sini dibilang leading the process of crafting and executing strategi. Jadi ini akan berbicara terkait dengan proses perumusan ya crafting itu perumusan pembuatan dan juga mengeksekusi strategi. Tapi tentu dengan ininya adalah yang konteksnya apa namanya tuh secara umum dulu. Nanti di chapter 2 di chapter 3 kita bahas aspek eksternalnya. Nanti di chapter 4 kita bahas aspek internalnya. Seperti itu ya. Memang sampai dengan UTS kalian cuma sampai pada aspek eksternal dan internal ya. Oke. Nah, ini jadi kalau kita lihat ini juga yang saya yang saya kira kalian semuanya sudah melakukan review, sudah melakukan summary ya. Jadi kalau kita bicara tentang proses pembuatan strategi dan juga eksekusinya atau implementasinya, maka ini ada 5 tahap ya menurut berdasarkan bukunya Thompson ini. Yang mana tahap pertama itu adalah developing a strategic vision ya. Jadi kalau kita lihat memang dia namanya juga tahapan ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5 ya. Jadi tahap 1 itu adalah berkaitan dengan strategic vision ya, di mana kemudian perusahaan perlu menetapkan visi itu kan berkaitan dengan mimpi. Ya, jadi perusahaan itu mau ke arah mana ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini sedikit saja ya. Ini oke. Oke, ini terkait dengan ada di tabel 2.1 ya bahwa ketika kemudian dia mau berbicara tentang mimpinya, ya direction mimpinya ke masa yang akan datang, yang kemudian visi itu kalau kita lihat di sini itu akan mempengaruhi akan mempengaruhi tujuannya, ya, lalu kemudian strateginya, ya, dan kemudian tentu dari tujuan dan strategi ini baru kemudian diimplementasi. Kita kan baru sampai di sini, ya, aspek yang 2 ini, setting objektif atau bahkan mungkin sampai ke level strategi. Jadi, nah, visi tersebut itu biasanya akan kemudian dipengaruhi dengan ini, ya, yang faktor yang harus dipertimbangkan atau juga dipengaruhi oleh perusahaan, itu eksternal dan internal. Ini yang kemudian nanti ada di chapter 3 yang ini, ya, yang nanti akan kalian bahas, lalu kemudian ini ada chapter 4, ya. Nanti kita untuk yang eksternal kita bahas di minggu ini ya, yang mana kemudian setelah itu kalian akan melakukannya untuk si perusahaan yang diteliti. Oke, saya kembali lagi jadi yang tahap ini kenapa ya? Tahap pertama itu adalah kita bicara tentang visi dan juga misi ya. Jadi kalau di sini disampaikan bahwa visi itu adalah berkaitan dengan tadi kan yang saya bilang future business path ya. Jadi mimpi perusahaan mau kemana. Kalau di sini dia bilang where we are going ya. Apakah market yang kita tuju ya, kemudian produk ya, pasar, customer, teknologi ya, fokus produk, pasar, teknologi dan customer di masa yang akan datang ya. Lalu kemudian aspek-aspek yang terkait dengan manajemen perusahaan. Jadi sekali lagi visi itu adalah mimpi. Jadi misalnya sebagai contoh bisa saja bahwa kemudian si perusahaan itu punya mimpi bahwa dia ingin menjadi world class, kalau kami misalnya adalah world class university, ya. Jadi punya mimpi bahwa pada suatu saat nanti perguruan tinggi ini atau universitas ini menjadi universitas dengan kelas dunia. Nah sama, mimpi yang sama itu juga terjadi pada perusahaan, sehingga itu adalah yang ditujukan kalau tadi ya pakai contoh world class university, maka ini kayaknya ya world class university, maka itu berkaitan dengan market ya, bahwa kemudian kita akan levelnya adalah global seperti itu, bukan lagi hanya level
nasional ya, kan world class ya. Lalu kemudian juga berkaitan dengan produknya, maka tadi marketnya ya, lalu kemudian produknya itu berarti bahwa materi-materi ya, mata kuliahnya dan seterusnya itu adalah spesifik berkaitan dengan atau diarahkan pada global. Ya, bukan lagi hanya spesifik. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat juga apa yang kurikulum ya, misalnya contoh jurusan administrasi bisnis, kurikulumnya sih kurikulum udah mengikuti perguruan tinggi yang ada di luar ya, seperti strategic management itu adalah salah satu juga yang istilahnya tuh udah umum ya. Oke, nah perusahaan bisa bisa macam-macam kan gitu loh. Itu tadi saya ambil contoh. Misalnya mau perusahaan apa saja. Nanti kalau yang terkait dengan perusahaan yang kalian analisis ya, itu visinya juga ada. Mereka bisa macam-macam visinya ya, tapi yang pasti itu adalah berkaitan dengan mimpi yang bisa jadi belum tercapai. Jadi kita kalau bicara visi itu berkaitan dengan kita mau kemana. Lalu kemudian misi. Misi itu adalah bisa dibilang alasan, reason to be, ya alasan kenapa ada perusahaan eksis, perusahaan ini. Nah, maka di sini dibilangnya on its present business purpose. Ya, jadi purpose-nya ya, who we are dan and what we do. Itu biasanya sama ya kan, product and service offerings ya tadi. Kalau produknya adalah produk-produk pembelajaran atau mungkin jasanya adalah kopi, ya nanti ada juga perhotelan atau jasa yang lainnya, ya lalu kemudian juga customer needs and customer group being served ya yang kita layani seperti misalnya tadi untuk saat ini ya kalau present business purpose ya pada masa sekarang ya Unpar atau perguruan tinggi pada umumnya itu adalah melayani segmen pasar yang dia tuju pada saat ini ya. Kalau kami misalnya ya bisa dibilang sih seluruh Indonesia walaupun akhirnya fokus ke Jawa Barat ya. Nah, itu berkaitan dengan ini. Saya kira kalian juga sudah ini ya, ini review sedikit saja. Nah, ini lalu kemudian yang kita perlu ini kan juga adalah berkaitan dengan tujuan. Oke, ini adalah tujuan. Jadi kalau dari sini itu adalah cara ya bagaimana kemudian tujuan itu dibuat ya tetapi yang penting adalah bahwa tujuan itu harus bisa dia harus terukur ya. Lalu sifatnya quantifiable itu adalah ya tadi dia lebih mudah kalau dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Misalnya contoh pertumbuhan pangsa pasar 10%. Nah, itu kan lebih mudah mengukurnya ya. Lalu kemudian dapat atau indeks kepuasan konsumen ya. Jadi kalau tadi kita lihat market, maka itu berkaitan dengan pertumbuhan pasar ya. Dia bisa atau bisa dinyatakan dengan besarnya adalah persentase. Market share-nya bertumbuh 10%, 15%, dan seterusnya. Itu kalau market. Lalu kalau customer itu biasanya indeks kepuasan konsumen adalah sebesar berapa poin, misalnya begitu. Lalu indeks customer loyalty berapa persen. Nah, itu adalah tadi yang disebut dengan ini, quantifiable. Jadi dia apa namanya bersifat kuantitatif ya, bersifat kuantitatif. Lalu kalau bersifat kuantitatif maka dia kemudian akan gampang atau dia akan terukur, measurable ya, dapat bisa diukur. Jadi bisa diukur itu maksudnya gini. Kalau tadi kita bilang pertumbuhan market share-nya 10%, maka kemudian kita bisa bandingkan kalau tahun ini ya tujuan itu kalau tadi visi itu 10 sampai 15 tahun yang akan datang ya, misi itu biasanya mengikuti. Lalu kemudian kalau tujuan itu kita bisa bagi kan, ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti itu. Nah, maka ketika kemudian dia disebut dengan measurable, itu kemudian dia bisa diukur itu dalam arti kita bisa melihat tadi ya, apa perbedaannya ya. Jadi kalau tahun lalu 8%, lalu tahun ini kita targetkan akan meningkat sebesar 10%, maka kemudian itu harus bisa diukur ya. Dengan menuliskan 10%, maka kita bisa mengukur bahwa bagaimana caranya 2%-nya tercapai ya. Lalu contain a deadline for achievement. Ini ditetapkan waktu pencapaiannya. Tadi kalau misalnya kita pakai apa tuh namanya?
tujuannya adalah jangka menengah, misalnya seperti itu, maka kita harus bilang dalam 5 tahun, jangka pendek, dalam 3 sampai 5 tahun itu harus sudah tercapai. Ya, tadi misalnya pertumbuhannya kalau mau 10% dalam pasar yang terlalu ketat persaingan itu biasanya terlalu 10% itu termasuk ke dalam optimis ya, target pertumbuhannya optimis kalau dia ininya adalah 10% dengan kondisi pasar yang ketat ya. Ketat itu dalam arti pertumbuhannya luar biasa ya pasarnya. Lalu nah, ini juga how much of what kind of performance by when ya. Ini yang tadi di sini ya kelihatan. Oke, kemudian nah, tipe dari tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu sebenarnya cuma 2 kalau kita bilang ya, financial objective dan juga strategic objective ya. Jadi kalau tadi saya bilang market share itu ada di strategic objective, tapi kalau financial itu biasanya bicara tentang revenue ya, jadi berapa persen pertumbuhan revenue-nya ya, peningkatan revenue-nya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, pendapatan perusahaan. Lalu kemudian itu nanti kalian pelajarinya di ini apa namanya di mata kuliah finance ya. Lalu kemudian kalau strategic objective itu adalah competitive strength ya. Kemarin atau beberapa waktu lalu saya sudah sering menyatakan biasanya dinyatakan dengan ketika dia di atas rata-rata industri misalnya. Tentu berdasarkan data finansialnya ya. Lalu kemudian kalau market standing itu yang tadi saya bilang, perolehan market share dari perusahaan itu adalah salah satu dari strategic objektifnya perusahaan ya. Nah, itu tadi yang tahap kedua kan. Jadi tahap pertama kita menetapkan visi, itu mimpi, lalu kemudian objektif, maka yang berikutnya adalah crafting a strategy. Nah, crafting a strategy ini adalah boleh dibilang merupakan bagian yang mendominasi ya topik dalam perkuliahan manajemen strategi ya. Ya artinya dari mungkin sekitar 50 sampai 60% kita bahasnya tentang ini ya, karena sisanya implementasi ya, lalu kemudian termasuk kayak tadi menyatakan visi misi dan lain sebagainya itu adalah juga bagian dari ini. Nah, di sini dia bilang bahwa strategy making itu involve a entrepreneurship ya. Jadi pasti ya. Jadi dalam arti bahwa ketika penyusunan strategi itu akan melibatkan daya atau apa ya, daya kewirausahaan ya dari si pemilik, dari si perusahaan atau dari siapapun yang dilibatkan dalam perumusan strategi tersebut ya. Kenapa? Ya, apa sih ininya? Ini adalah seperti kita ketahui ciri-ciri atau jiwa atau karakteristik dari entrepreneur itu, kewirausahaan itu adalah bahwa dia akan searching for opportunities ya. Jadi harus senantiasa mencari peluang-peluang untuk melakukan sesuatu yang baru atau ya searching for opportunities to do existing things in new or better ways ya. Jadi peluang-peluang yang ada di luar sana itu bagaimana caranya kita menanggapi dengan pendekatan yang baru ya atau pendekatan yang lebih baik dibandingkan daripada yang sebelumnya ya. Nah, itu yang ini. Jadi ketika menyusun strategi itu istilahnya tuh harus punya karakteristik yang kurang lebih tadi apa namanya punya jiwa kewirausahaan. Ya, lalu kemudian strategizing involve ya di sini respon ya untuk ini nanti akan kalian pelajari di chapter 3 external environment ya respon terhadap external environment dan juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan menanggapi ya hal-hal yang terkait dengan perubahan yang ada di pasar yang kemudian kita ketahuinya dari sini ya dari aspek eksternal ini ya itu berkaitan dengan perumusan strategi. Nah ini ketika kemudian kita bicara tentang pembuatan strategi perusahaan itu sesungguhnya ada hierarkinya, tetapi saya ingin informasikan dulu terlebih dahulu kepada kalian bahwa di dalam atau
pemahaman tentang strategi itu memang ada yang disebut dengan corporate strategi, business strategi, functional, dan juga operating. Ya, ini nanti kita lihat juga di apa namanya di sini ya. Nah, tetapi sebelumnya begini, ketika kemudian di perusahaan-perusahaan yang nanti kalian akan amati, ya, itu adalah kategorinya bukan corporate strategi. Ya, jadi corporate strategi itu biasanya adalah dia unit bisnisnya lebih dari satu, ya, sehingga dia istilahnya tuh dia punya dua anak minimum 2 anak perusahaan, ya. Jadi ketika kemudian dia hanya, unit bisnis atau bisnis yang dikelolanya hanya satu, maka itu tidak bisa kita nyatakan sebagai corporate strategi, maka dia masuk kategori bisnis strategi saja, gitu loh, ya. Nah, jadi dengan demikian dari bisnis strategi langsung ke functional strategi, ya, seperti itu. Ini kita lihat, nanti di sini ada ya, dan saya kira kalian sudah, review juga terhadap yang di buku ini. Nah, corporate strategy balik lagi ya. Jadi di sini adalah nih saya bilang yang barusan tadi saya jelaskan, dia move to diversify into different industries. Jadi biasanya perusahaan itu sudah berkembang, bertumbuh, berkembang, lalu kemudian masuklah ke apa industri yang berbeda. Jadi kalau mau ambil contoh, misalnya Astra, ya supaya ini dengan kalian Astra itu dia bukan lagi hanya mobil ya, bukan hanya industri otomotif, tapi juga dia bahkan masuk ke industri yang lain ya. Jadi dia kalau tidak salah punya pulp and paper ya, lalu kemudian dia juga punya finance ya, ACC ya, Astra Credit Company seperti itu. Nah, itu adalah berarti dia masuk ke kategorinya corporate ya. Sehingga perumusan strateginya adalah corporate ya. Nah, corporate strategi dengan demikian dia akan merumuskan strategi untuk di setiap ini ya, different bisnisnya. Ya, karena tadi dia punya lebih dari satu aktivitas bisnis. Tapi yang tadi saya ingin sampaikan yang akan kalian analisis nanti itu adalah tidak sampai level corporate strategi ya. Nah, ini lalu corporate strategi itu juga berkaitan dengan bagaimana upaya perusahaan untuk kemudian dia bisa saling mensinergikan berbagai anak perusahaan yang dia miliki ya. Mungkin terkait dengan apa? Terkait dengan apa subsidi ya, saling subsidi cross business sinergi. Jadi misalnya ada satu anak perusahaannya dia A misalnya pertumbuhannya kurang baik apa dan lain sebagainya, maka itu bisa dibantu oleh yang B, C, D ya, kalau dia memang punya lebih dari satu ya. Lalu kemudian corporate strategi itu juga akan berkaitan dengan bagaimana dia memikirkan untuk membuat prioritas investasi ya. Jadi dari yang si bisnis-bisnis yang dia miliki ini ya, apakah ini ya, mana nih yang paling prioritas untuk kita suntik modal ya, untuk kita apa namanya tingkatkan talent people-nya dan seterusnya. Karena jangan sampai dari bisnis-bisnis yang ada dimiliki oleh perusahaan itu kemudian tidak. Jadi tadi misalnya kalau kita ambil contoh Astra, maka kemudian dia perlu melihat mana tentu berdasarkan kinerja ya, mana yang paling baik itu kemudian akan diprioritaskan dan kembali lagi sesuai dengan visinya ya. Jadi ketika kemudian visinya adalah world class university misalnya atau world class company, maka kemudian dia perlu melihat juga mana nih pertumbuhan bisnis anak perusahaannya dia atau SBU ya, strategic business unit yang paling baik yang kemudian dalam konteks world class itu dia perlu support investment priorities ya. Dan juga termasuk corporate resources-nya. Resources itu enggak tadi capital ya berkaitan dengan investment, tapi itu juga bisa berkaitan dengan pegawainya ya, lalu kemudian mesin-mesin, teknologi dan seterusnya ya. Jadi istilahnya corporate strategi itu dia luas. Luas karena memang dia related dengan SBU dari perusahaan yang lebih dari satu gitu loh ya. Jadi sehingga kalau kemudian kalian menemukan termasuk yang nanti kalian akan amati itu bisnisnya cuma satu, maka kita tidak bisa kategorikan dia sebagai corporate strategi ya.
Semoga itu bisa dipahami. Nanti boleh sebelum masuk ke bab 3, kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, yang berikutnya adalah bisnis strategi. Ini yang mungkin adalah bagian yang istilahnya dalam perkuliahan ini kita sebenarnya lebih kepada bisnis strategi ya, instead of corporate strategy. Nah, ini berkaitan dengan action and approaches ya, tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh perusahaan untuk memproduksi ya, untuk menghasilkan lah ya, kinerja yang sukses ya. Nah ini kata kuncinya ya. Ini yang membedakan dia dengan corporate strategy. In one specific line of business ya, sehingga tadi saya bilang ya, mudah-mudahan setelah ini kalian semuanya jadi lebih paham ya, apa bedanya corporate strategy dengan bisnis strategi ya. Dan umumnya ya, yang ini perlu saya sampaikan pada kalian, umumnya yang kita diskusikan di kelas kalau udah sampai perumusan dan lain sebagainya itu adalah masuk dalam kategori bisnis strategi ya, seperti itu. Nah, ini kemudian tadi ya, one specific line of business. Ini pasti arahnya adalah untuk menciptakan, membangun sustainable competitive advantage ya. Lalu kemudian juga bagaimana dia di antara bisnis itu well matches ya to the overall business strategy ya, terkait dengan strateginya ya seperti biasa. Nanti kita lihat ada masuk dari bisnis strategi itu kemudian masuk ke functional strategy ya. Lalu gaining approval of business levels. Nah, kalau yang ini ya, yang ini nih, ini adalah tadi. Nah, oke. Jadi kan si corporate itu punya SBU ya. Kalau kita bilang ini dia kan punya SBU ya. SBU ini yang kemudian strategic business unit. Aduh, sorry ya. Nah, si SBU ini yang kemudian akan melakukan perumusan bisnis strategi yang akan relatednya untuk yang poinnya ini nih. Ya. Gaining approval of business level strategic move by corporate level. Ya, jadi tadi misalnya yang Astra ya, dia kan punya otomotif. Kemudian dia punya Astra Credit Company, dia juga punya pabrik kertas misalnya. Nah, ini adalah SBU dari holdingnya atau corporate-nya adalah Astra. Nah, masing-masing ini kemudian akan merumuskan strategi yang disebut dengan bisnis strategi yang kemudian ya orientasinya sama kayak tadi ya, ada aspek finansial, aspek strategiknya atau marketnya ya, dan untuk tujuannya sustainable competitive advantage. Pada saat setelah perumusan strateginya, dia perlu mendapatkan approval dari si corporate-nya. Di atasnya itu Bu, adalah maaf. ya, Teman saya tadi live nggak bisa masuk lagi. siapa? Jayendra. Oh, kenapa bisa live? Nggak tahu Bu, sinyalnya error katanya. Lain kali kamu tulis di ini aja apa chat ya. Saya kalau ada chat yang masuk itu kok. Jadi jangan mengganggu ini gitu loh. Ya. Maaf. Ya. Oke ya. Jadi saya kira itu ya. Yang berikutnya adalah functional strategy. Nah, functional strategy ini maka tentu berkaitan dengan fungsi-fungsi ya. Jadi ada fungsi marketing, fungsi SDM, fungsi finansial, kemudian fungsi apa lagi? Produksi ya, operation itu adalah yang disebut dengan functional strategies ya. Ini berkaitan dengan the game plan for a function ya, activity or process within a business ya. Nah, ini tadi ya, ketika ini tinggal kalian ingat saja fungsi-fungsi bisnis itu ada apa saja. Maka ini adalah setelah dari bisnis strategi kemudian dirumuskan adalah strategi-strategi fungsional. Ini kalau bisa kita lihat di sini ya, gambar ini ya. Oke, kemudian lanjut supaya kita masuk ke chapter 3 itu adalah operating strategi ya. Ini lebih detail lagi. Kalau tadi kalau tadi di fungsi itu masih umum marketing, maka begitu masuk ke operating itu udah langsung spesifik. Misalnya promosinya mau seperti apa ya. Lalu kemudian
eee, apa namanya, promosi, apakah mau pakai sosial media, program diskonnya bagaimana, dan seterusnya. Demikian juga dengan SDM, ya, tadi di fungsi SDM strategi besarnya sudah, maka di operating itu oke, kalau kita mau merekrut, lulusan mana saja nih yang akan kita jadikan prioritas. Apakah, lulusan kalau misalnya let's say misalnya contoh toko Jogja, apa, Jogja Group ya, Jogja Group di Bandung kan kebetulan, lalu kemudian yang di Bandung juga Pasaran B ya, yang di Bandung juga apa, Ricis itu ya, saya lupa nama ini, atau yang kemarin, ini, Agate, lalu kemudian Cita Hasa Prima, itu kan mereka di Bandung semua. Oke, ketika mereka memutuskan bahwa mereka perlu nih, SDM-nya adalah orang-orang kreatif, misalnya seperti itu, kreatif, orientasinya punya apa, orientasi bisnis yang kuat dan lain sebagainya, maka di operating strategies itu mereka kemudian akan menurunkan pada, oke, kalau begitu kita akan melakukan rekrutmen spesifik pada universitas-universitas mana. Nah, biasanya dalam operating strategies itu juga sampai dengan mereka akan untuk yang SDM ya, misalnya kita perusahaan perlu menghadiri job fair yang mana gitu loh ya. Itu akan terkait dengan dia orientasinya mau yang seperti apa pegawai-pegawai, pegawainya gitu loh. Itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan calon lulusan dari perguruan tinggi mana. Itu contoh ya, seperti itu. Kalau, operation ya terkait dengan pengadaan bahan baku misalnya. Nah, apa, tadi ya di fungsi operasi terkait dengan pengadaan bahan baku, maka operating strategies-nya itu terkait dengan siapa, apa, supplier-nya ya, di mana posisinya, berapa harganya dan seterusnya. Ini levelnya lebih teknis ya, operating strategy. Nah, secara keseluruhan itu kemudian yang tadi kita bahas yang disebut dengan strategic plan. Jadi crafting a strategy itu akan menghasilkan strategy plan ya, isinya strategic vision, business mission, ya, kemudian tujuan finansial dan apa, strategis dan juga strategi itu sendiri. Nah, ini yang nanti kita pelajari ya, yang it's a strategy. Lalu kemudian ini implementasi ya, diimplementasi saya cepat aja ya supaya kita bisa masuk. Ini nanti karena kita akan punya waktu juga berkaitan dengan bagaimana strategi yang sudah dirumuskan itu kemudian perlu, biasanya ini yang paling, boleh dibilang yang paling penuh tantangan bagi perusahaan. Kenapa? Karena biasanya perumusan strategi dilakukan dengan sangat energinya udah keluar banyak, tapi begitu mau implementasi, mereka kehabisan energi, ya. Nah, lalu kemudian ada istilahnya terlalu menekankan pada aspek ininya, apa, perumusan strateginya, padahal implementasi juga penting, ya. Nah, ini kemudian perlu aspek-aspek organisasinya. Nah, ini, building a capable organization. Jadi, strategi itu tidak mungkin bisa terimplementasi dengan baik kalau dia tidak punya organisasi itu kan jadi jelas siapa yang melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab, lalu siapa bertanggung jawab kepada siapa itu harus jelas ya, sehingga strategi akan terlaksana dengan baik. Lalu juga ada allocating resources ya. Jadi tadi misalnya ketika yang tadi saya kasih contoh, kita mau fokus pada menambah talent people, maka kemudian bisa jadi kita harus merekrut dan memberikan daya tarik rekrutmen yang tinggi ya, dalam arti misalnya menawarkan gaji yang lebih ini supaya orang-orang yang terbaik dari universitas tersebut bisa diambil nih sama perusahaan. Maka untuk SDM pada tahap awal, tahun pertama dia harus alokasi terhadap anggarannya harus besar misalnya, atau mau gencar promosi ya, maka alokasi anggaran resources ya, ini maksud dengan resources di sini bisa macam-macam ya, termasuk di dalamnya adalah dana, budget dan seterusnya. Ya, lalu dia juga harus bikin kebijakan, jadi harus disupport, didukung oleh kebijakan. Jadi harus siapa namanya, CEO itu harus punya kebijakan yang jelas supaya implementasi pasarnya, implementasi strateginya juga jelas.
ya, lalu ini apa namanya, melembagakan ya program-program dan juga praktek-praktek baik ya. Jadi istilahnya kalau ada yang sukses di satu divisi tertentu, itu baiknya dilembagakan tuh dalam arti mungkin dikasih, apa, reward dan lain sebagainya, karena itu akan membantu memotivasi yang lain. Lalu kemudian ini juga ya, yang apa namanya, sekarang boleh dibilang menjadi kayak sentral gitu loh ya, sistem informasi, sistem komunikasi dan operating, motivating people, ya ini bisa macam-macam, tadi salah satunya yang saya jelaskan ya, dengan memberikan gaji pertama yang besar dibandingkan perusahaan lain atau mungkin program-program kesejahteraan. Ya, tying rewards to achievement of result. Jadi ini biasanya dalam arti bahwa dia, kalau berhasil, kalau mencapai KPI ya, di sana juga di perusahaan itu biasanya ada key performance indicator, itu akan dapat bonus ya, dapat insentif dan seterusnya. Lalu culture ya, corporate culture ini juga penting, harus diciptakan corporate culture yang mendukung implementasi strategi. Ya, dan kemudian berkaitan dengan aspek kepemimpinan. Ya, ini. Ya, jadi kuncinya sebenarnya juga ada di pemimpin sih. Jadi kita punya istilahnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya tersedia, tapi kalau pemimpinnya tidak mumpuni, ya, tidak tegas, ya, ada policy-nya, ada aturannya, tapi pemimpinnya tidak menegakkan aturan tersebut, maka itu percuma gitu kan. Ada sistem informasinya ya, tapi pemimpin juga tidak menganggap itu penting, tidak mengharuskan dipakai, maka itu akan percuma. Ya, jadi kuncinya ada di pemimpin. Nah, ini tadi udah yang sebagian yang saya jelaskan ya. Lalu kemudian juga diperlukan evaluasi ya dan making corrective adjustment. Jadi kalau tadi lihat gambar yang di awal itu kan kemudian ada elips di bagian bawah, yaitu adalah bagian dari bagaimana kemudian setiap tahapan itu perlu dievaluasi ya, dan bahkan bukan hanya sekedar dievaluasi, oh ini kayaknya ada yang kurang, diperbaiki ya. Kenapa? Karena itu kemudian akan membantu menyempurnakan ya, menyempurnakan strategi yang dirumuskan oleh perusahaan, dan itu juga akan membantu mereka untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, ini apa namanya? Dibilang bahwa ketika buat dan mengimplementasikan strategi itu bukan satu kali jadi terus dia akan berlaku selama-lamanya ya. Jadi dia bilang not a one time exercise ya, tapi dia akan terus-menerus tadi mengalami perubahan atau juga mengalami penyesuaian. Sekarang misalnya dengan kondisi digitalisasi ya, saya dengan apalagi dipicu dengan adanya pandemi, maka saya yakin sekali hampir seluruh perusahaan itu melakukan adjustment ya terhadap ya corrective adjustment terhadap strateginya gitu ya. Oke, lalu kemudian tentu monitoring, evaluasi dan tadi adjusting ya, ini tadi penjelasannya sudah ya. Nah, ini kemudian leadership tadi ya, saya sudah sampaikan juga bahwa dan mungkin kalian juga akan mempelajari, jadi ini sebenarnya ini saja bahwa yang penting dari semuanya punya strategi yang bagus, punya sumber daya yang mumpuni, yang juga memenuhi syarat segala-galanya, tapi kalau pemimpinnya tidak akan sulit